Ah, Oke teman-teman, saya Yukiro Siroputra Fanti dari SMA Negeri 3 Surabaya sedang bersama penjaga Monkasil ini ya teman-teman. Dengan Bapak Dengan Rozi Ya. ya. Jadi ngomongnya bukan saya bukan penjaganya, melainkan saya tour guide-nya karena teman-teman siswa ini ada tugas. Jadi tugas saya untuk mengasih masukan aja, apa yang perlu dibantu kita bantu kasih masukan. Bilangnya gitu. Monggo ya, Mas, apa yang di bisa sini saya dibantu? ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih sejarah kapal selam KRI Pasopati ini, Pak? Jadi kapal selam KRI Pasopati ini merupakan kapal selam yang ikut andil dalam pembebasan Irian Barat tahun 62. Jadi kapal selam ini memang benar-benar bersejarah. Jadi bukan seolah-olah cuman sekedar monumen kapal selam gitu aja, bukan. Maksudnya bukan sekedar pamer-pameran kalau Indonesia punya kapal selam yang sebagusnya ini, bukan, melainkan kita mengenang sejarah waktu pembebasan Irian Barat tahun 62. Oke. Pertanyaan yang kedua, Pak. Apa latar pembangunan kapal selam KRI Pasopati di Surabaya? Para pembangunan, Ya. maksudnya Kan dulu ini pembangunannya dari Rusia ya, setelah saya lihat. Terus kenapa dipindahkannya di museumnya di Surabaya? itu tadi sebetulnya misi daripada AAL sendiri itu, kapal selam KRI Pasopati ini kok dipajang di jantung kota semacam itu, semacam ini, itu bukan cuman melainkan masyarakat itu biar tahu kalau kapal selam sepanjang ini, maksudnya sebesar dan panjangnya semacam ini, itu biar tahu kalau KRI Pasopati ini sangat bersejarah buat negara Indonesia karena dibuat untuk pembebasan Irian Barat tahun 62 itu tadi. Semacam itu. Yang ketiga, bagaimana sih Pak kondisi fisik monumen kapal selam saat ini, baik bagian luar maupun yang dalam? Kalau soal bagian apa namanya tadi? Bagian dari kapal selam. Oh, kalau luar dalamnya alhamdulillah masih kondusif. Dalam arti kondusif itu masih 95%. Karena kita tetap menjaga untuk kebersihan, perbaikan juga di semacam itu. Yang keempat Pak, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perawatan dan pelestarian monumen ini? Kalau kelestarian yang bertanggung jawab penuh ya juga karena dalam perusahaan itu kan ada manajemennya. Yang mana nanti manajemennya itu sebagai manajer, ya nanti beliaunya yang bertanggung jawab penuh untuk perawatan, semisal kebersihan juga, kenyamanan, keamanan, sehingga nanti dari manajer itu sendiri nanti ada bawahannya sendiri, kayak nanti bagian kebersihan siapa, keamanannya siapa, gate-nya siapa, kan gitu. Apa aja sih Pak kendala yang dihadapi dalam menjaga fisik kondisi kapal selam ini, Pak? Kalau kendalanya sih mungkin kalau kendalanya aman, nggak ada kendala sama sekali sih. Memang kadang kala untuk kendala itu kan karena itu tadi tim aja, maksudnya tim itu karena kita juga ketika gate-nya ada yang istirahat, sehingga nantinya gate-nya juga ada sekali sendirian satu orang. Tapi kalau pas penuh nggak ada yang istirahat, kita dapat 2 orang. Jadi seandainya ada wisatawan minta penjelasan ataupun tugas semacam ini kan kita bisa sampaikan. Tapi kalau sendirian kan susah. Ya, Udah siang. Dari aku pertanyaannya itu aja. Terima kasih ya Bapak Rozi. Oke, sip. Udah memandu pertanyaan dari kami. Masalah. Oke, makasih. halo semua, di sini saya Muhammad Syarial Ramdhani dari SMA Negeri 3 Surabaya akan mewawancarai kakak saya ini yang telah berkunjung di Monumen Kapal Selam. Oke Kak, yang pertama, kira-kira apa sih yang menjadikan Monkasil berbeda dari objek wisata sejarah lainnya di kota Surabaya ini menurut Kakak? Nah, kenapa kayak menarik aja gitu loh. Ini kan di tengah kota ya. Jadi kayak kebetulan rumahnya di sini juga. Jadi kayak sering melihat aja. Kayak penasaran. Kalau dari aku kenapa berbeda, karena biasanya kalau museum itu kan identik kayak misal monumen bersejarahnya kayak misalnya
10 November untuk pahlawan, terus kayak misalnya seni-seni. Nah kalau misalnya ini kan tentang kelautan dan tentang kapal, nah itu jarang banget ada di daerah-daerah tertentu lain. Pertanyaan yang kedua, kira-kira apa tanggapan dari kakaknya tersendiri terhadap pengalaman setelah berkunjung di Monumen Kapal Selam KRI Pasopati? Pastinya seru banget. Kenapa? Karena di sini tuh unik juga, di dalam kita bisa tahu apa aja alat-alat yang ada di kapal tersebut yang tadinya kita nggak tahu, terus ada informasi yang lumayan bisa dipahami. Jadi aku tahu fungsi dari alat itu sebagian itu untuk apa, dan juga pahlawan-pahlawan ataupun orang-orang yang ada di dalam. Apa tadi? Apa tanggapan dari kakaknya tersendiri terhadap pengalaman setelah berkunjung di Monumen Kapal Selam KRI Pasopati? Seru banget sih, karena kan kebetulan saya nggak ngerti apa-apa tentang kapal selam ini, tapi begitu setelah saya masuk sih jadi dapat banyak informasi mengenai kapal selam, apa aja isinya dan bagaimana saja cara pengerjaannya. Pertanyaan yang terakhir, dari kakaknya sendiri apa ada saran untuk pengembangan fasilitas wisata Monumen Kapal Selam ini agar lebih menarik di masa yang akan datang? Kalau dari aku bisa dari promosinya itu lebih banyak lagi. Biasa kan di TikTok ataupun Instagram itu kan Gen Z tuh suka melihat wisata-wisata yang hits itu dari sana. Terus juga dari segi keunikan ataupun segi update lagi tentang kayak kita bisa lewat elektronik. Terus juga kita di sini kan udah bagus banget, ada kayak filmnya itu juga bisa lebih menarik lagi. Nanti di video promosinya bisa dicantumin, kita bisa lihat video-video dari kapal selam. Untuk dari kakaknya sendiri, apa ada saran untuk pengembangan fasilitas wisata Monumen Kapal Selam ini agar lebih menarik di masa yang akan datang? Mungkin untuk fasilitasnya itu ya pertama dibikin lebih modern lagi, karena jujur aja dari awal sampai akhir ini informatif tapi terkesan agak jadul. Dan mungkin yang kedua, untuk biar rame itu ini aja sih, kayak melalui pemasaran melalui sosial media agar dapat brand awareness-nya. Oke, itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum. Tambah sampai akhir, menunjukkan bahwa penugasan kapal selam senantiasa berutamakan sifat profesionalisme, kebenaran, dan kesetiaan terhadap tugas. Diawaki oleh prajurit Angkatan Laut yang tangguh, kapal selam merupakan salah satu unsur sistem senjata armada terpadu yang disingkat SSAT. SSAT yang merupakan tulang punggung kekuatan TNI Angkatan Laut terdiri dari unsur kapal, yaitu kapal selam dan kapal permukaan, pesawat udara, marinir, dan pangkalan.